Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Artificial Intelligence. Yang pertama, pengertian Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Proses yang terjadi dalam Artificial Intelligence mencakup yang pertama, learning, reason, dan self-correction. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. Selanjutnya, contoh penerapan teknologi Artificial Intelligence. Yang pertama, filter email di Gmail. Google menggunakan AI untuk mengorganisir email yang masuk ke dalam akun Gmail Anda. Sistem AI dapat menganalisis email yang diterima dan mengelolanya ke dalam beberapa kategori, seperti primary, social promotion, update, forum, dan spam. Sistem filter ini memudahkan pengguna untuk menemukan email penting dengan cepat. Yang kedua, menggunakan AI dalam media sosial. AI dapat memudahkan pengguna media sosial dalam mencari dan berkomunikasi dengan rekannya. Berikut beberapa contoh penerapan AI di media sosial. Yang pertama, LinkedIn. AI digunakan agar pengguna atau kandidat menerima rekomendasi pekerjaan yang sesuai dengan pengalaman dan kemampuan mereka. Yang kedua, Facebook. Facebook menggunakan teknologi bernama Deepface untuk mengenali wajah orang yang berada di foto. Dengan teknologi ini, pengguna tidak perlu lagi secara manual menandai foto karena teknologi AI ini yang akan melakukannya. Yang ketiga, prediksi pencarian Google. Ketika kita mulai mengetik di kolom search, Google akan memberi rekomendasi pencarian untuk Anda pilih. Ini merupakan salah satu teknologi AI yang digunakan oleh Google. Prediksi pencarian yang dihasilkan merupakan hasil analisis yang dikumpulkan oleh Google, seperti lokasi, usia, dan detail pribadi lainnya. Yang keempat, chatbot untuk bisnis online. Menggunakan teknologi AI bernama Natural Language Processing mampu memahami, menganalisis, dan merespon pertanyaan konsumen dengan cepat dan tepat. Chatbot dengan NLP saat ini juga dapat belajar dari percakapan sebelumnya sehingga mampu meningkatkan kemampuannya dalam merespon dan memberi solusi. Tujuan adanya AI adalah suatu perkembangan teknologi yang tujuannya dibentuk karena beberapa hal berikut. Pertama, membentuk teknologi atau mesin yang lebih pintar. Tujuan utamanya dikembangkan kecerdasan buatan, yaitu untuk membuat suatu teknologi atau mesin menjadi lebih pintar sehingga akan memudahkan pekerjaan manusia. Yang kedua, memahami kecerdasan. Tujuan ilmiah dibentuknya teknologi kecerdasan ini untuk membuat suatu mesin yang mampu memahami kecerdasan seperti bisa memecahkan masalah dengan cepat, lebih teliti, lebih efisien, dan efektif. Ketiga, membuat suatu teknologi yang lebih bermanfaat. Dari segi entrepreneurial, kecerdasan buatan mampu membuat suatu usaha mendapatkan hasil lebih maksimal karena teknologi dengan AI akan mempermudah pekerjaan. Suatu pekerjaan akan terasa ringan dan bisa selesai dalam waktu yang cepat. Yang keempat, melakukan hyper-personalization. Kemampuan selanjutnya itu AI mampu melakukan hyper-professionalization, mampu mengenali pola yang dilakukan seseorang dalam waktu singkat. Hal ini tentu sangat bermanfaat di bidang bisnis. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan AI. Pertama, bersifat permanen. Ini kelebihannya dulu. AI adalah kecerdasan buatan yang bersifat permanen karena memang bisa digunakan berulang-ulang di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, menawarkan kemudahan. Kecerdasan manusia yang dibuat telah disimpan di AI, sehingga AI akan memudahkan manusia.
Data yang sebelumnya disimpan akan mudah diakses kembali. Yang ketiga, bersifat konsisten dan teliti. Selain lebih cepat kerjanya, AI juga lebih konsisten dan teliti. Kecerdasannya tidak berkurang dan peluang terjadinya kesalahan sangat kecil. Yang keempat, dapat disimpan. Seperti yang telah dijelaskan dalam kemampuan mengolah big data, sehingga menyimpan data sebesar dan sebanyak apapun tidak akan menjadi masalah. Yang selanjutnya dari kelemahan AI. Buatan manusia pasti masih memiliki sedikit celah meskipun hanya sedikit. AI sendiri memiliki kerugian seperti tidak memiliki common sense dan kecerdasan terbatas. Maksud dari tidak memiliki common sense yaitu AI hanya mengolah data dan memutuskan sesuatu sesuai data yang dikumpulkan. Berbeda dengan manusia yang masih mempertimbangkan naluri dalam mengambil suatu keputusan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.